Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renito Octaviani Irawan. Di sini saya dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Big Data Analysis, yaitu merangkum dari materi 9 sampai materi 15. Nah, saya akan menjelaskan dari materi 9 sampai 15 untuk mata kuliah Big Data Analysis. Materi yang pertama saya jelaskan adalah materi clustering. Clustering merupakan teknik pengelompokan data dengan memasukkan data ke dalam cluster atau suatu kelompok. Dan sehingga data dalam cluster memiliki tingkat data yang maksimum dan data antara cluster memiliki tingkat data yang maksimal. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep dari clustering juga. Konsep dari clustering tersebut adalah cluster yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi di dalam suatu cluster. Dan tingkat kesamaan yang begitu rendah di cluster, di dalam clustering ada yang namanya jarak, dan di sini teknik untuk menentukan kesamaan dan ketidaksamaan antara dua faktor, yaitu disebut adalah ranking. Nah, lalu di sini juga saya akan menjelaskan syarat dari clustering. Syarat dari clustering ini yang pertama adalah skalibilitas. Skalibilitas. Skalibilitas itu adalah mampu menangani data dalam bentuk atau dalam jumlah yang besar. Lalu, yang kedua adalah kemampuan menganalisis beragam bentuk data, yaitu algoritma klasifikasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data. Lalu yang ketiga itu menentukan klaster dalam bentuk tidak terduga, yaitu algoritma clustering untuk menganalisis dalam bentuk apapun atau bagaimanapun. Lalu yang keempat, kemampuan untuk menangani noise, yaitu kemampuan untuk menangani data yang rusak atau data yang hancur. Lalu yang kelima, sensitivitas terhadap perubahan input, yaitu algoritma yang rendah akan menyebabkan terjadinya perbedaan signifikan dalam clustering tersebut atau cluster. Lalu yang terakhir adalah kemampuan untuk menangani data di dalam dimensi yang tinggi. Algoritma clustering mampu untuk menangani data di dalam dimensi yang besar. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan metode clustering. Metode clustering tersebut yang pertama adalah hierarchical clustering. Melalui suatu bagan yang berupa hierarki, yaitu di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap hierarkinya. Lalu yang kedua ada partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lain. Nah, untuk materi selanjutnya adalah algoritma hierarchical clustering. Dalam algoritmatif, ini dimulai dengan mewakili setiap data ke dalam klaster tunggal. Kemudian mencari pasangan klaster yang berbeda. Pasangan klaster tersebut dimasukkan sehingga menjadi satu klaster yang eknifikalnya. Pada tahap selanjutnya akan terjadi pengurangan klaster sehingga pada hasil akhir hanya menghasilkan satu klaster atau satu klaster saja yang mewakili semua data. Lalu di dalam algoritmatik clustering terdapat beberapa metode. Metode-metode itu yang pertama adalah single leg edge. Single leg edge adalah mencari pasangan klaster dari jarak terdekat. Lalu yang kedua adalah complete leg edge, yaitu mencari pasangan dari jarak yang terjauh atau yang paling jauh. Itu adalah kebalikan dari single leg edge.
Lalu di sini ada Lex Everlex, yaitu mencari pasangan klaster dengan menghitung rata-rata nilai dari nilai dimensinya. Lanjut untuk materi selanjutnya, saya akan membahas klasifikasi data mining. Ini adalah materi yang ketiga atau yang ke-11. Klasifikasi merupakan teknik berdasarkan keterkaitan data eh, terhadap data stempel. Dan klasifikasi terdapat dua tahap, yaitu eh, learning step. Learning step itu adalah metode terlebih dahulu berdasarkan training data yang sudah tersedia. Lalu ada yang kedua, classifier. Classifier ini adalah memprediksi label kelas dengan menguji model yang ada di dalam data tersebut. Nah, klasifikasi ada dua tipe, yaitu tipe yang pertama adalah diskriminatif. Diskriminatif itu apa sih? Diskriminatif itu adalah menentukan satu kelas untuk setiap baris data. Lalu yang kedua ada generatif. Generatif itu adalah memodelkan distribusi data di individu. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya ada algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi ini ada yang pertama ada satu klasitif defensi tree. Defensi tree itu adalah merupakan teknik klasifikasi menggunakan super pohon. Nah, manfaatnya dari defensi tersebut adalah mampu untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas materi selanjutnya, materi klasifikasi Naisbase. Naisbase itu adalah merupakan klasifikasi yang berdasarkan pada Teroma Bayes. Metode ini menggunakan metode probabilitas dan statistik. Klasifikasi Naisbase ini yaitu mampu untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan dengan melakukan pembelajaran atau menganalisis terhadap kejadian yang di masa lalu atau di masa lampau. Keuntungan dari Naisbase tersebut adalah klasifikasi ini hanya membutuhkan jumlah mining data yang kecil. Untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan adalah untuk melakukan proses klasifikasinya. Terus saya juga akan menjelaskan keunggulan dari Naisbase. Keunggulan dari Naisbase adalah yang pertama mengklasifikasikan dokumen teks. Lalu yang kedua untuk membuat diagnosis secara otomatis. Lalu yang ketiga mampu mendeteksi spam atau sampah. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu materi time series forecasting. Apa itu time series forecasting? Time series forecasting itu adalah berfokus pada rentetan data yang sekuensi terhadap waktu dan memprediksikan data yang akan datang berdasarkan pada data yang sebelumnya atau data masa lampau. Forecasting ini mampu memprediksi kejadian yang akan datang berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Setelah data pada series forecasting, yang pertama adalah pola data horizontal. Apa itu pola data horizontal? Pola data horizontal adalah nilai observasi berfluktuasi di sekitaran data di dalam garis horizontal. Lalu yang kedua adalah pola data trend.
pola data tren itu adalah terjadi bila suatu data penggunaan mengalami nilai-nilai kenaikan atau penurunan selama periode dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah pola data musiman. Pola data musiman itu adalah terjadi bila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Lanjut, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang algoritma a priori. Algoritma a priori ini merupakan metode untuk mencari pola perhitungan antara satu atau lebih item dalam satu set algoritma ini. Biasanya digunakan untuk proses yaitu proses transaksi. Metode ini atau metode dalam algoritma ini ada dua, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan analisis pola frekuensi tinggi. Analisis pola frekuensi tinggi itu adalah mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database tersebut. Lalu yang kedua adalah analisis asosiatif. Analisis asosiatif ini setelah frekuensi yang sudah ditemukan, baru mencari aturan asosiatifnya. Saya juga akan menjelaskan tahap dari algoritma a priori ini adalah tahapnya yang pertama, temukan minimum support. Lalu yang kedua, semua variabel atau semua item set. Lalu yang ketiga, tentukan tetap key item set. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini adalah lakukan proses intensi. Lanjut, untuk materi selanjutnya, ini adalah materi terakhir. Materi terakhir adalah saya akan membahas tentang regresi dan kolerasi linier sederhana. Yang pertama, saya akan membahas tentang kolerasinya. Kolerasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linier antara dua variabel. Nah, kalau regresi ini adalah suatu ketergantungan satu variabel di satu variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen. Regresi ada dua kesamaan, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Selebihnya itu adalah rangkuman dari materi 9-15 mata kuliah Big Data. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan. Itu adalah rangkuman dari saya, Renita Octaviani. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.